Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Ila ma qala. Kemudian berdoa seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kurangi ehonya dit. Allahumma inni asbahtu, ehonya kurangi. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadika ghairik wa asbahtu murtahinan bi'amali fala faqiran afkaru minni ilaik wala ghaniya aghna minka ghani. Allahumma la tushmit bi aduwi wala tasubi sadiqi wala taj'al musibati fi dini wala taj'alid dunya akbara hammi wala mablagha ilmi wala tusallid alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Ini doa, kurangi ehonya dit. Ehonya kurangi. Ini doa yang dikatakan Nabi Isa ketika orang itu selesai sholat. Selesai sholat itu kita disunnahkan untuk memperbanyak doa, untuk memperbanyak tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menuruti orang yang tidak hobi dengan wiritan. Jangan kita itu menuruti orang yang tidak ketuju dengan wiritan. Ada orang yang berwiritan selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, lalu berdiri pulang. Jangan. Kalau kita mengejar hal duniawi, jangan kita tinggalkan hal ukhrawi. Kita itu urusan dunia emang perlu, tapi kalau urusan akhirat itu nomor satu. Jangan kita menomorsatukan dunia, mengakhirkan urusan akhirat. Salah. Jadi salah satunya kita itu menomorsatukan akhirat. Selesai sholat kita itu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya doa yaitu doa meminta ampun kepada Allah. Jangan habis tuntung sembahyang, selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung berdoa, ya Allah Firdaus, ya Allah, ya Allah surga Firdaus, ya Allah. Itu arah bulik. Jangan. Allah ini apabila kita tawajuh kepadanya, meminta kepadanya, Allah itu katuju senang dengan pujian-pujian yang kita lontarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba pian bayangkan, manusia, bukan Allah, manusia aja kalau kita minta sesuatu, kalau kita puji-puji memberi kada? Memberi. Misal orang ini orang berada, wah pian ini Masya Allah orang baikan, orang pian kayak pian ini pemurah, mudahan pian banyak rezeki. Pokoknya semua dipuji, puji, akhir ujungnya ulun ada hajat panglon pian. Apa hajat? Anu perlu duit benar ya, anak butang bolehlah aja. Tapi pujian dulu. Pujian, disanjung, didiriakan. Setidak-tidaknya berutang 1 juta, paling kada dijulunginya 100.000, nah aku kada bulit nah menjulungi kami 100.000. Tapi kalau orang itu datang kepada seseorang, walaupun dia itu loman, walaupun orang itu
Rajin bersedekah, kita datang katok assalamualaikum, waalaikumsalam, napa kabar, aku anak butang duit lo nikam nah hari ini kawakah. Kira-kira maulah diutangi. Diutangi kada, dibari kada. Sama kita dengan Allah. Allah ini kita banyaki pujian. Ya Allah, Engkau ini maha pemberi. Ya Allah, Engkau ini maha pemurah. Ya Allah, Engkau ini maha penyayang. Ya Allah, Engkau ini maha kasih sayang. Dengan kasih sayang Engkau, dengan kasih sayang Engkau, dengan cinta Engkau, dengan kemuliaan Engkau, dengan kekayaan Engkau, berilah aku daripada harta yang halal. Itu caranya. Jangan kita itu meminta kepada Allah dengan sesuatu minta aja. Ya Allah minta harta. Ya Allah minta rezeki yang banyak. Ya Allah sehatkan badan. Cari amun kita berdoa dengan Allah bisehah wal afiyah. Ya Allah berilah ulun rezeki yang banyak. Jelas sejak suaranya nih? Jelas lah. Perasaan setiap minggu suaranya mic kita nih camuh sudah. Kalau ya ada yang tergerak hatinya karena ulun yang menokarakan mic-nya. Ada tahu bang ya Allah, kita kadang mepek, cuman berharap benar ya. Samanya kurang lebih lah. Ya 3 tahun sudah karakasaan teh. Muyak juanya pelapau tuh. Dan kita dimurahkan rezeki seberataan. Kalau kita meminta kepada Allah, minta sesuatu bisehah wal afiyah. Ya Allah berilah ulun rezeki. Ya Allah berilah ulun sesuatu. Ya Allah berilah ulun misalnya baju atau tapih. Umpama contoh, melihat orang berbaju seragam, contoh lah ini aja, ini contoh, hati ini hendak berbaju seragam, cuman kada sing duitan, hendak berutang kada nyaman, hendak menokar kada berduit. Hati ini berdoa ya kepada Allah, ya Allah, ulun hendak seragam misal. Sudah beberapa tahun kemudian orang ini hendak seragam karena inya itu meminta kepada Allah minta seragam aja kada minta bisehah wal afiyah. Lalu berjalannya waktu kan ulun jelaskan bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala entah di dunia atau di akhirat. Yang kita perjelas di sini doa yang dikabulkan oleh Allah cuman berjalannya lawas. Inya ini niat hendak seragam. Ini contoh kecil aja lah, jaket misal. Hendak bisi jaket ya Allah mudahan ulun kawan nukar jaket juga. Ya Allah ulun mudahan bisi jaket juga. Beberapa minggu tulak ke majelis ta'lim, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu sampai setahun. Lalu setahun tadi berbuat di kendaraan sekalinya rabah telanggar lebakan. Telanggar lebakan rabah sekalinya bajunya hancur. Hancur kada baju lagi hancur. Lalu kawan di belakang melihat beimbai di majelis ta'lim. Ujar kawan, kenapa ikam rabah kah? Lihat ipang hatinya aku rabah kah? Kada kah baju berborong-rongkang ini salang betakun pulang. Rabah. Lalu si kawan tadi melihati baju kawan rabit. Pas takana inya membawa jaket, baju dalaman ada gamis misal. Ini doalah, doa. Lalu orang ini banyak banget kayak ehonya nih, kurangi pang dit ehonya dit. Kurangi sedikit. Lalu orang ini tambah banyak lagi. Kadang-kadang mau lu gimana dengar mau. Sedang. Kurangi lagi. Tes. Sedang ya lo. Asal kedengaran suaranya. Lalu orang ini tadi betakun. Ikam rabah kah? Datang di majelis. Rabah aku. Ikam ini salang betakun pulang. Tahu aja membente 2 laki bini hatinya teh. Lobakan betakun pulang. Iti rabit baju. Lalu terbuka hati seseorang tadi. Ikam ni bulik kada sing bajuan pacangannya. Nah ada nah baju seragam waktu konokar di majelis ku bari ikam. Pakai gasan ikam bulik.
Pian bang ya apa? Ulun nukar 2 semalam. Menukarakan anak, sekalinya anak kada akun memakai, ku beriakan nikam karena di rumah aku makai pulang. Akhirnya apa? Itu doa yang sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman doanya itu minta baju seragam, tidak ditambahi dengan bisehah wal afiyah. Akhirnya dapat rezeki seragam dengan sebab telanggar lebakan. Tapi kalau kita berdoa dengan Allah bisehah wal afiyah, duduk kini jangan termenum, ya Allah udah dapat seragam bisehah wal afiyah. Akhirnya kenapa direnungakan? Aku nak nuker seragam udah sing duitan, nah pakai seragam bunda aja nyaman gak ada? Kalau kita meminta lawan Tuhan bisehah wal afiyah, kita duduk seperti ini dikabulkan Allah, cuman tidak ada dalam kecelakaan, sehat. Sama lawan Allah. Kalau kita minta kepada Allah, ya Allah berilah ulun rezeki yang halal, berilah ulun apalagi rumah yang bagus dan dengan kesehatan dan keafiatan. Diberi kendaraan NMAX kada sing rabahan mulai awal sampai nokar, nyaman kada? Hanya nukar NMAX belum keluar pelatnya telanggar lebak tajungkang, boknya pecah, habis itu pelangnya terlipat, bini patah misalnya batis, nyaman lah kira-kira. Coba minta ya Allah berilah ulun kendaraan dengan sehat dan afiat. Bisi kendaraan nukar mulai awal sampai terakhir kada pernah rabah orang tuh. Karena apa? Karena doanya ditambahi bisehah wal afiyah. Apapun pian begawi kah, apapun pian keadaan kah, minta apapun dengan Allah tambahi ujungnya bisehah wal afiyah, dengan kesehatan dengan keafiatan. Itu nyaman. Makanya kadang-kadang orang itu dengan sehat wal afiyah. Apa sehat dan afiyah? Arti sehat wal afiyah itu sehat untuk jasmani, afiyah untuk rohani kita. Sehat di dalam dan sehat di luar. Itu caranya. Kadang-kadang kita ini salah meminta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi rezeki mobil, ya Allah ulun minta mobil. Akhirnya minta mobil, berbuat di mobil sakit dada. Adalah pernah mendengar pian orang menyupir mobil sakit dada. Ada yang pakai salon ulun, orang Ranggang. Aku nih dia aja dulu tuh hendak pada bisi motor. Sekalinya pas aku ada duit, nokar aku pansa. Membawa seorang, beberapa minggu aku membawa, sekalinya dadaku sakit menyupir. Ada kabian menyupir sakit dada. Mun muak pun adalah pian lah. Kalau ada orang menyupir mobil muntah aja mabuk menyupir mobil adalah. Semabuk-mabuk orang mun menyupir mobil pian kada bakal muntah. Hamun sawat kerua kendaraan menyupir pian rasa aneh benar nah. Jasidin aku diberikan rezeki mobil. Pakai mobil sekalinya mbah memakai mobil dada sakit. Pakai pulang mobil beberapa minggu sakit terus dada. Pak Jasidin ini mobilnya menyakiti diri aku. Bacangan aku jual bekandaraannya jauh ini. Bakandaran di sini nyaman, ada angin, helm sakit kan lagi dada sudah. Kenapakah sebabnya? Makanya mun kita hendak mobil Avanza, ya Allah berilah ulun mobil Avanza, berilah ulun mobil misalnya yang mewah dengan kesehatan dan afiah. Walaupun tonggangan Fortuner tapi pian asam urat kada kau menjejak gas. Dah kau bujur lah Pak. Mobil Fortuner asam urat sebelah kanan, kayak apa pian menjejak gas kira-kira? Jajak rasa kerenyutan, ya kada. Besupir jar pulang, supir pulang. Biarpun besupir pian mundi higa Fortuner awak sakit-sakit, bujur kada. Tapi kalau kita rezeki banyak, keadaan sehat, afiah, berbuat di kendaraan oke. Kenapa pian kedinginan lah jak kada aku nih kada paru-paru basah kada apa-apa, malam kah kada apa-apa. Pang di mobil pang berbuat misal contoh. Oh kada apa-apa aku ini kada pemabuk orangnya jadi juga. Berbuat di mobil jadi, berbuat di kendaraan jadi, bersepeda jadi, bermotor carry jadi, makan ini jadi, nyaman kada? Nyaman. Ini berbuat mobil mabuk, berkendaraan kada tahan dingin, bersepeda awak uyuh. Habis bang kenapa lagi berjalan batis asam urat bingung. Diangkat. Makanya kita kesehatan yang paling penting. Kita syukuri dengan kesehatan, yaitu kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita sebaratayan diberikan rezeki yang luas dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Ingat akan
doa apapun, pian hadir di majelis ta'lim doa banyaki. Apapun yang pian pinta. Kenapa? Karena majelis ta'lim ini dapat pandangan daripada malaikatnya. Jadi malaikat ini setiap malam itu mencari sesuatu perkumpulan yang mana perkumpulan itu ada mengingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Sesudah orang itu, sesudah malaikat tadi mendapatkan ada perkumpulan seperti ini, maka dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku ketemu ada perkumpulan di mana di dalamnya itu mengandung keridhaan-Mu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku ridho siapapun yang hadir di tempat itu dan orang yang berdoa niscaya akan kukabulkan semua hajatnya. Mudahan hajat kita seberatan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa daripada Nabi Isa. Apa artinya? Artinya, ya Allah, sesungguhnya di waktu pagi aku tidak dapat menolak apa yang tidak aku sukai dan aku tidak kuasa untuk memberi manfaat yang aku harapkan, sedangkan segala urusan berada di tangan Engkau, bukan di tangan selain Engkau. Jadi pagi-pagi ini menyerah kepada Allah. Ya Allah, dengan pagi ini ulun ini kada kau menolak apa-apa. Apapun yang pian berikan kepada ulun, aku terima. Apapun yang pian berikan kepada ulun, ulun ikhlas. Ini namanya penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun orang sudah serah itu nyaman benar. Keluar dapatkah rezeki kadakah? Berserah kepada Allah. Ya Allah, ulun berusaha pagi ini, dapatkah kadakah? Mun diberi Engkau rezeki, berkahi. Mun Engkau beri yang kurang syubhat, artinya bersihkanlah daripada harta itu. Kada tahu bang kita rezeki kita. Serah kita kepada Allah. Kadang-kadang orang ini mun kita kada berserah bisa model kayak membahas lawan Tuhan. Oh ya Allah, hatinya Tuhan ini aku uyu-uyu sudah berusaha, uyu-uyu sudah manurih misal, sampai ke pohon yang terakhir sekalinya ribut hujannya. Ya Allah, tega benar Tuhan ini, tega benar. Babian bayangkan 2 jam menurih getah misalnya 500. Turuh mulai ujung sampai ujung sana, rak hujan menyasah tuh kada kisah lagi nah. Batu terabang, kandang terabang. Kada tahu lagi asalnya kalau kita mencukai getah 2 cukup aja sudah. Aqua. Ini kada ada tank angkat di belakang. Hujan, ada aqua 3 angkat barangnya kayak apa caranya nah. Asal dapat gatah, bujur kada? Kalau kita misalnya diberikan ujian kepada Allah, ya Allah dengan ujian ini berilah ulun keberkahan, kesabaran. Itu melatih kesabaran. Ulun pernah pang manurih pian karena kegampangan manurih ini. Tunggal rapunan, tetamui juga nang kayak orang tuh ujian yang labat ribut tuh tetamui. Separuh mungkin ada rezekinya, separuhnya larut lagi dah. Putih batang getah. Bujur kada yang rajin menurih. Amun sawit ribut kah, bepateran kah? Paling mun bepateran kadang-kadang bisa melapas lawan tetumbaknya tuh kalau tembak pater aja. Ya lah Pak. Kalau menurih ini walaupun sudah tuntung menurih, hujan harinya tetap wani lawan hujan. Yang diharapkan getahnya. Getahnya diharapkan. Berarti amun kita keluar pagi, ya Allah ulun menurih pagi ini, ulun serahkan kepada Engkau. Ulun kada bisa mengatur hujan, ulun kada bisa mematur sebuahnya rezeki yang lainnya. Ya Allah, dengan ulun berkat berusaha ini, berkahi dan berilah ulun ini rezeki yang banyak dengan kesehatan walafiat. Sudah. Dapat misalnya setengah memutiki, setengah ember. Biasanya 2 ember dapat, pas dapat hujan. Alhamdulillah mamanya setengah ember kita dapat. Alhamdulillah setengah ember dapat. Coba kan orang yang kada dapat sama sekali di bawah banyu. Tapi kalau bini bamamai, laki bamamai, pian nih pengatinya jar tulak menurih itu kesiangan hujan daulah artinya jar. Oh bah sudah gatah tadi payah larut, sudah dapat setengah ember, bulik mamayan babinian yang bertubi-tubi. Jangan bola kasihan laki bian. Jangan. Tapi buaya mun kesiangan misalnya menurih gawiannya menjable mamai aja, kada apa-apa. Tapi amun di rumah santai lawan bini, begawinya itu tahu jalannya di mana,
Pas ketika itu sidin keuyuhan kesiangan menurih misal jam 9 hujan hari. Jangan dimamai. Tapi mun tahu kabarnya laki habis isya berangkat sudah kemana? Warung ngopi ya. Ngopi di mana? Di warung Jablay. Nah iya am. Di warung Jablay mau ngopi 5.000, mun duduk di paha 15.000. Han. Duduknya itu datang misalnya jam 2 kemalaman menurih itu mamai aja sudah. Jangan memamai pian yang memaki-maki kada. Pian ini artinya menjablay kurang bungas nah apalagi ulun ini. Gincu pian seminggu 2 kali ulun menokar sudah saking habis rancaknya begincu sudah kurang bungas apalagi ulun ini. Nah jadi jangan kita itu keluar daripada rumah begawi apapun kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengatur semua itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Keluar pada rumah kita ajarkan semalam itu bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mun sudah kita keluar takdir Allah apapun kita terima sudah. Makanya rezeki seseorang ini tidak bakalan tertukar dengan rezeki orang lain. Karena bakalan tertukar. Namun sudah Allah memberikan rezeki kepada orang, pasti diberikan rezeki. Orang yang bisi bini tambah rezeki. Orang yang banyak bisi anak tambah lagi rezekinya. Orang yang rajin bersedekah tambah lagi rezekinya. Orang yang berbuat baik ditambah lagi rezekinya. Banyak cara untuk menuju Roma. Banyak caranya. Cuman kadang-kadang kita ini memikirkan bahwa rezeki ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan paluh keringat. Ya kada. Paluh keringat sama aja lah. Sama aja lah paluh keringat sama aja. Kada bisa. Iya emang. Kalau rezeki kita sudah diatur dengan Allah, rezeki ikam hari ini 50.000, walaupun kita kada begawi, tetap kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rezeki yang tambahan harus kita begawi. Kalau orang dahulu jar guru Juhdi begawi itu dari pagi sampai jam 5 selesai kerja. Habis itu dengan anak, dengan bini, tetap ramah dengan anak lawan bini. Itu dahulu. Rumah ini lampu serongkeng aja. Ada yang belilin, ada yang beobor. Hidup nyaman. Bujur kada. Wayah ini yang bini begawi, yang laki begawi. Laki ini begawi sampai jam 12, yang bini habis maghrib. Hari-hari. Nah, datang ke rumah guring wara lagi. Kalau orang dahulu itu merasa cukup sudah jam 5 sampai ke rumah waktunya dengan istri. Kalau misalnya habis isya ada majelis taklim tulakan lawan bini. Itu orang dahulu. Wayah ini begawi sampai jam 12, ada sampai 24 jam begawi itu karena keberkahan. Sampai bisi anak. Keluar anak sekalinya abah datang jam 12 mengatok tok tok tok. Assalamualaikum ya abah. Sekalinya anak membukai hadang dulu lah jangan menokoni mama. Mak tuh ada tamu jadi belang kada tahu kuitan datang kada pinandu lawan kuitan. Kenapa? Anak guring datang jam 12. Anak kada pinandu lawan kuitan akhirnya. Bangatok lawang jam 12 ketok lawang. Jar anak hadangi dulu jar menakoni mama siapa pian ini. Yang abah tadi dia. Mak artinya ada tamu may di muka jam 12 kada tahu abah seorang. Han. Bagawi yang bini jam berapa? Jam 8 datang. Ya Allah, yang dikejar itu bukan apa. Pasti orang itu mengejar sesuatu hendak lebih daripada orang. Orang bisi mobil, hendak bisi mobil. Kayak apa caranya begawi 24 jam. Kada ingat lagi lawan bini, kada ingat lagi lawan anak, kada ingat lagi lawan diri. Kayak apa caranya aku ini harus lebih daripada orang. Di kampung misalnya orang bisi mobil 5, rumah mentereng, sudah sekalinya ini mobil 10, rumah mentereng. Contoh, sekalinya takun, sekalinya di Pemalongan ada bisi motor 20 buah. Tingkat rumahnya 3, kada kawa harus begawi pulang kita mamaejar. Tuh melebihi kita harus lebih sugih daripada inya. Sudah, begawi pulang kawan okar 20, rumah mentereng. Habar mahabar di Buluru pulang misalnya. Lapangan tuh ampuninya aja, gasan mobil.
Tuh mobil khusus kesan Begawi, belum pribadi lagi yang beloteng-loteng, bingung pulang yang di Pantai Linuh tadi. Sudah dapat menyaingi di Pemalungan, melihat di Beluru banyak orang bisi mobil Begawi pulang. Kayak apa mamanya kita Begawi pulang ulun, pokoknya berbisnis pulang, kada ingat lagi pengajian, kada ingat lagi. Lawan anak bini kada ingat lagi, pintarkah anak bini, buntatkah, yang penting duit datang ke rumah. Disuruh membaca Fatihah kada dapat, disuruh ke pengajian kada, pian mamanya kedusa ke pengajian, khusus mitungi duit ulun aja. Nah di rumah, nah si bini sama, si anak sama mitungi duit wara lagi. Mbah sudah sampai umur 50 tahun dapat penyakit, pengajian hilang, ibadah kurang, anaknya tadi kada kakaruan, misal contoh. Makanya mun orang itu hendak selamat, jadikanlah anak itu jadi orang yang penghafal Al-Quran. Dijadikan. Kalau kada kawa menghafal Al-Quran, barang juz amma kahafal, juluh ketika. Kada kawa juz amma menghafal, apa lagi lah, barangnya kul a'udzu binnas kah, kul huwallah kah, asal ada hafal Fatihah, yang penting ajarkan anak. Makanya kalau abisi anak yang sudah hafal Al-Quran nanti di padang mahsyar, ibunya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil, wahai orang yang memiliki anak hafal Al-Quran. Dipanggil, abahnya, mamanya dipanggil. Habis dipanggil tadi memiliki anak yang sudah hafal Al-Quran, diberikan yang namanya itu apa, raja-raja yang di kepala nih. Mahkota. Diberikan mahkota kepada seorang ibu dan bapak tadi melihat anaknya yang sudah hafal Al-Quran. Dijelaskan mahkota itu lebih terang daripada matahari nanti. Bayangkan pian, kalau pian bisi mahkota di akhirat, orang jutaan orang kada mungkin melihat. Kalau misalnya tuh Pak Suwardi, itu misalnya Pak Ramidi, itu misalnya siapa, kada melihat lagi kebanyakan orang. Tapi kalau misal contoh pian bisi mahkota di tengah-tengah ribuan orang, tarang misalnya khusus orang-orangnya aja, kira-kira kayak apa pian? Coba pian bayangkan, lampu nih, kiri-kirit dapat yang tarang pajah, kada yang kiritnya pajah. Sama kita di akhirat. Kalau di akhirat itu kada ada kisah lagi sombong, kada boleh masuk neraka, kada lagi sudah. Nah lihati. Dulu aku di dunia menyekolahkan anak aku ke pondok dan menghafal Quran. Nah yang ku dapatkan. Kalau sudah dapat seperti ini, berarti pertanda aku ini mendapatkan kenikmatan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudahan anak kita seberataan jadi penghafal Al-Quran, dan mudahan kita seberataan diberikan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa apalagi kita berbangga sudah di akhirat. Kalau kita di sini berbangga, nah lihat di bajunda puluhan juta harganya, itu dosa. Kalau di akhirat kan ada lagi sudah. Anak misalnya hafal Quran, anak misalnya datang bamondok. Nah kayak apa? Ikam makanya dahulu itu sekolahakan, kada kau lagi dahulunya. Ngaran sudah sampai di akhirat. Wah ini anak disuruh ke majelis taklim, anak disuruh tulak ke pengajian, bini disuruh dibawa, ya Allah, Masya Allah seberataan. Itu dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi bisi anak yang soleh dan solehah yang bisa menolong kita kena di akhirat. Mudahan kita seberataan dapat pertolongan daripada anak-anak kita yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hal duniawi kita, rezeki, kesehatan, habis itu takdir kita semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah ulun ini keberkahan hidup ulun, dan berikanlah ulun ini kesehatan wal afiat. Diberi Allah rezeki 10.000 hari ini, alhamdulillah diberi 10.000. Kadang orang ini diberi rezeki 100.000 kurang. Perasa ulun kalau 100.000 sehari itu cukup. Cukup kada? Cukup. Yang kada mencukupakannya itu kendaraan NMAX di rumah menunggu tanggal 1. Itu yang kada mencukupakan. 100.000 cukup. Yang mahadang yang orang di higa rumah nih rame memakai NMAX yang hanyar 2020, 2021. Nokar aja artinya. Di mana duitnya? Ada bisi 3 juta. Mbak ya apa? Utang gitu aja. Utang dulu. Utang keluar NMAX 2020. Keluar pulang 2022.
Aduh ya katanya, KPN kita ini buruk sudah, belum punah lagi utang nih, belum punah lagi, masih 2,5 tahun lagi, belum punah. Itu yang dikejar. Kalau kita menurut akan hal duniawi ini kada bakalan habis, Bian. Bujur kada bakalan habis. Kada bakalan habis. Mun bisi motor sudah carry itu teh. Sudah carry ya. Mun melihat carry wah ini Bian bayar mukanya 12 juta. Bujur nyaman tapi puyang tanggal 1 4 juta mahadang. Bujur kada. Ti carry itu teh. Sampai ini kada bahidupan carry itu laur-laur aja di kampung. Tuh. Beras masuk. Benih masuk. Buah sawit masuk. Lengkap. Nyaman nih hidupnya kadang-kadang betunjul, kada apa-apa betunjul. Yang penting kada ada tunjulan dalam utak. Ya kada. Ditunjul pagi-pagi kada masalah. Tapi kalau tunjulan di utak pang mauk nah. Kayak apa yang duitnya yang 2,5 juta. Tanggal 1 kita biar 4 juta. Sapi habis sudah yang kita jualin nah. Kayak apa ini? Kebun ini sudah kada bisa lagi. Bingung puyang. Ya kada. Hakun betunjul hidupnya ketimbang kepala ini ditunjulnya lawan tukang kreditan. Bayar tanggal 1 28 telepon sudah nah. Assalamualaikum Pak. Tanggal 1 sampai waktunya pian. Munnya pian kada bayar, pian tetonggak bayar dendanya sekian, pikir akan tonggak pulang. Ya kada. Kalau kita mikir akan dunia kada betuntungan, diberi Allah NMAX 2020 sudah pakai, sudah sampai hancur kah? Kalau mikiran orang sakupi pian oma ini sakupi ni Allah zamannya le orang-orang ni mengeluarkan. Mun kita ni mau sakupi 2021 2022 belum HP lagi. HP hendak yang harga 14 juta, 20 juta menang saulun mae kada nak sekolah tokarakan HP yang apal baigut pokoknya kayak apa caranya. Awal apal baigut pian. iPhone ka jurang tongrannya. Apal baigut kada nak pokoknya sekolah tokarakan HP apal baigut. Amun pian kada menokarakan kada sekolah ulun. HP pian harganya 20 juta. HP harganya 150.000. Menukar pulsa HP yang 20 juta isi 10 13, yang 150 isi 10 sama 13. Jakanya HP harga 20 juta isi pulsa 20.000, 8.000 aja misalnya bayarnya ulun menukar. Ya ada. Sama dia bayar 13.000 ya isi 10. Kalau peng HP pian iPhone nantinya jarak kedua ini ulun menjuali 13.000, 9.000 aja ulun menukar HP. Tapi sama HP kentang kah, HP kolak kah, HP. Tahu lah kentang kolak pian? HP kentang, HP kolak. Dulu pernah lah HP-HP yang tilut ya, tapi tahan hampas wani bahampas kita. Coba kan HP yang bergeser nah, tahampas ya sudah. Terberesi HP ini daripada Al-Quran. Ya kada HP malining iti Quran berdebu. Bujur kada? Wah ini HP yang malining Quran berdebu. Makanya kita di akhir zaman ini banyak kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu kita serahkan perkara dunia kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut kita itu masalah rezeki. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita tidak bakalan tertukar daripada rezeki orang lain. Itu aja. Maka tidak ada orang yang miskin yang lebih membutuhkan engkau selain daripada engkau, dan tidak ada yang lebih kaya dan tidak membutuhkan aku daripada engkau. Jadi orang kaya kah, orang miskin kah, pasti semuanya itu orang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sama sekali kita itu dalam keadaan miskin, kita itu tidak kembali kepada Allah, tapi kembali kepada orang yang berduit. Jangan. Kita kembali kepada Allah. Ya Allah, ulun serahkan, ulun dapat musibah. Ya Allah, dengan musibah ini engkau itu cinta kepada aku. Dengan musibah ini engkau memberikan sesuatu apa yang ku inginkan untuk selama ini. Habis itu hanya minta tolong lawan orang, berserah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyaman kita berserah. Coba pian. Ada musibah, telanggar lebak, astagfirullahaladzim. Atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ada musibah. Cikumanya jar macam-macam yang ngaran. Bilang lebihan lah. Orang mendengar cikumanya jar. Apakah?
Pepandir itu kada kakaruan, coba astagfirullah kah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun kah. Ini ya Allah, macam-macam tersumpahi, macam-macam apalah pokoknya. Kan? Jangan, kita itu ada sudah kembali kepada Allah. Telanggar lebak, melacung misalnya bini ke dalam got. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah, sabar yang lah, jar misal contoh jar laki nih. Sabar artinya ini bakuang artinya jar baju. Ada kejadian berkendaraan laju, berkendaraan telanggar lebak, rabah laki bini melacung. Ini melacung. Tapi kalau saat ini banyak musibah-musibah kerudung bebinian atau baju dasar bebinian terkait rantai itu paling banyak sudah wah ini. Makanya buai banyak jangan kerasa kopi aja pian sudah, tapi jangan begigi-gigi lagi sudah. Oh ini bebinian baju tambah tahun tambah lebar kayaknya. Tambah tahun tambah lebar, tambah tahun tambah bertingkat. Kerudung asalnya selapis 2 lapis, muyak kurang molah 2 lapis 3 lapis, muyak 3 lapis 4 lapis. Aduh, ada terakhir kan orang mula kerudung nih terakhir, pokoknya kain kapan sudah berataan, kerudung kain kapan sudah coba ingat mati berataan jar. Kada kawa diumpati kita, kada kawa diumpati mobil ke kendaraan syukuri. Ada misalnya gasan tilasan ke gunung, ada sudah. Ada misalnya gasan ke kota, ada sudah. Nyaman. Nang kayak ulun tinukar kendaraan handak juga kayak kendaraan sampai ini kada komisi di dalam rumah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bahanak membawa SP itu pian berjalan kayak apa? Jadi ada gasan mencari rumput ulun ada, gasan mitih kebun sawit ada, gasan konpelon kananakan ke pengajian ada. Tapi neto kada bisi, neto ketiga buahnya mati pajaknya. Kada ingat lagi sudah mati pajaknya pian. Kiri itu mati juga pajaknya teh. Kan pokoknya bunda sudah dapat polisi, ambil PS sudah. Rezeki pian berarti. Mau di kampung ini siapa menangkap? Maling gin kada baliur. Di daerah Pantai Linu ini maling bae kada baliur. Kada wani marganya. Karena di Pantai Linu ini 24 jam hidup orangnya. Ada kejadian orang maling kendaraan dulu di bawah situ. Habis maghrib rasanya juntan maling. Kuciaki orang rasanya siapa namanya? Minah aja kuciak rasanya dulu tuh. Sasai orang sampat jar maling itu misi minyak kode Ernas itu full tank. Kendaraan ini habis minyak. Di bawah orang menyuntan. Mah habis minyak ya apa? Misi minyak situ dulu. Sawat misi minyak disasai orang, dikepung sana, kepung situ, kada kau lagi keluar jalannya, ditungkatinya kendaraannya, buka orangnya. Berarti yang beruntung siapa? Ampun kendaraan asalnya minyaknya kada full tank, maling yang misi akan minyak, ya kan? Wah ini bujung undur, artinya aja maling nenek asalnya kosong, minyaknya full. Pantai Linu ini hidup orangnya menyatu. Sama seberataan kampung-kampung emang menyatu. Mun pian anak menyuntan kendaraan, mun daerah Pantai Linu, daerah Beluru itu mun 2 truk aja hibak kayaknya. Hibak 2 truk. Cuman mun ada orang menyuntan, malingnya itu dicari sampai dapat. Ada yang kejadian jadi maling dulu. Ada paman taslim pakai salon ulun. Dulu maling sapi. Jadi maling sapi ini menyuntan sapi. Ini kan ada kehilangan sapi macam-macam. Lumayan kehilangan sapi. Lalu Jersidin tulak ke kantor polisi. Jar paman, aku ini hendak mencari maling sapi. Tapi bepadah lawan pian berdahulu, ulun ini hendak jadi maling dulu. Mun pian melihat ulun menang mengambil sapi, jangan pian tangkap. Karena ulun sudah bepadah, ulun hendak jadi maling. Nyaman kalau bepadah kayak itu, jadi memaling dulu. Ujar polisi siap. Jadi maling sidin. Sebenarnya orang kampung sini kada maling, cuman menjadi maling supaya dapat maling. Ya kada. Bekawan rencana mencari maling tadi. Kamu anak sapi kah situ nah. Aku di situ aja menyuntan masalah gitu. Oh siap artinya. Karena tahu beloknya. Jadi maling. Amun sidin menarik sapi, polisi kada bakal menangkap. Sudah bapak ada lawan polisi aku anak jadi maling dulu, jangan ditangkap. Udah cari sekalinya. Ambil sapi, habis itu sudah terdapat sapi tadi, lalu bagian yang lain-lain ini kan terkumpulan, habis itu lalu dikeroyoki maling tadi. Pamannya bang dikeroyoki lah, ada orang tahu, orang kampung,
Polisi tahu pada maling, akhirnya malingnya dapat dengan sebab orang yang ada menyamar jadi maling, lalu habis itu dapat malingnya lalu dihakimi orang. Artinya mundur dikali janganlah lagi dihakimi seperti itu. Sampai-sampai artinya dihakimi orang itu berdarah-darah pokoknya. Mobilnya dibalik bagiannya. Jadi jerma dulu lah tuh zaman jahiliyah Pantai Linu, wah ini Masya Allah bertahan. Angkat maling sudah sakit, diangkat kayak mulai menimbai pupuk di dalam motor, plang. Ya ada. Tahu orang mun ikam menyuntan nantinya di Pantai Linu kayak itu kelakuan kada wani orang. Hidup. Makanya mun kita menyatu di kampung itu kada bakalan maling gin kada katuju. Wah ini maling durian gin kali udah ini. Kutan wah ini maling durian di Pantai Linu ini ada pang yang durian aja 2-3 biji hilang. Tapi mbak tuntung memakan, ulun menyuntan durian pian sama lam jar, mengaku aja. Cuman mau kada mau parut sudah durian, ya kada. Ikhlas akan aja sudah. Kada apa kita musim durian, ada musim Jawa. Jawa habis tak berubut pian kira babi, maka bisa bana menyuntan itu mau digaya babi itu. Ya ada. Mun manusia kan lembut gawiannya, kalau babi kan macam-macam. Ini dihambur-hamburakannya, aduh. Nah, jadi tahu nih babi memakannya, padahal manusia wara menyerupa babi. Kan. Artinya kita jaga iman kita jaga. Jadi sesuatu itu amun kita meminta, janganlah kita meminta kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta ya Allah berilah apapun kesehatan, yang penting kesehatan. Habis sudah kita meminta dapat rezeki, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang penting, lain syakartum la azidannakum. Apabila seseorang itu bersyukur kepada Allah, pastinya itu mendapatkan sesuatu yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musuhku bergembira atas penderitaanku, dan janganlah Engkau jadikan temanku bersedih atas musibah yang menimpaku. Ujarnya doa di sini, ya Allah, janganlah amun aku dapat musibah musuhku tidak berhimung. Gitu, kalau misal ada si A bermusuhan si B. Si A ini kan bakalahi. Lalu dapat musibah si A, pokoknya rabah lah berkendaraan. Mbak sudah rabah luka-luka, si B ini ngaran bermusuh nah. Hapus dia, himong, nyaman lah rasanya. Itu musuh berbahagia. Yang kita cari tadi supaya amun kita dapat musibah, musuh tadi berdiam aja. Bayangkan pian, walaupun orang nih kada penyarikan, melihat orang musuh rabah kah di kendaraan rahatan membawa rumput kah hendak menaikakan, sekalinya bah naik kendaraan hendak maikat tajungkang kendaraannya, ada kawannya nyaman lah. Seorang uyuh-uyuh mengangkat rumput, setidak-tidaknya pian melayang arit tuh pacangannya bakal lahi wara. Uyuh pian mengangkat rumput bujur kada? Rumput ini sudah di kendaraan, maikat rencana, mbah sudah maikat dao kendaraannya. Sudah berikat sebelah nih, minyak cerurutan keluar. Datang kawan yang kada katuju, hapus dia aja. Nah ya amdah, hapus dia aja. Bakalahi pacangannya tadi padang rumput. Yang kita harapkan namunnya kita mendapat musibah, musuh kita jangan himung. Jangan. Kita misalnya di kampung dimusuhi orang macam-macam, ada kita dapat musibah, nah ya sudah. Makanya musuh itu pianlah amun kebaikan kita 99, nah 99 kebaikan kita itu musuh. 99 satu kita membuat kejelekan, ini yang dipandang musuh nah. 99-nya kada dipandang. Nah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, 99 kita mengerjakan kejelekan, satu kebaikan ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan cintanya Allah kepada kita, rahmahnya kepada kita. Tapi kalau musuh manusia, gawian nah sudah memberi orang, baik lawan orang, pokoknya sudah pas tetamu di jalan tepan diri bini orang. Pian anak ke mana? Anak ke sana aja, ngarang keluarga. Tahulah nih tuh bini orang mau di pendirinya sekali wara lewat. Itu kan rencana betaguran benar ya, rencana menjulung sedekah, ngaran musuh. Yang duit yang disedekahkan tadi puluhan juta sudah belaur, tetamu yang sebuting tadi aja melihat musuh sudah ham. Ngatakanlah nyawa itu orang gini. Itu musuh.
Tapi kalau Allah, walaupun kita 99 mengerjakan kejelekan, satu kita mengerjakan kebaikan, ini yang dipandang Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita seberataan dapat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi lah. Janganlah engkau jadikan musibahku dalam agamaku, dan janganlah engkau jadikan dunia menjadi keinginanku yang terbesar maupun puncak pengetahuanku, dan janganlah engkau jadikan orang yang tidak kasih kepadaku menguasai aku lantaran dosaku. Nah di sini doanya Ujar Sidin, amun ada orang yang kada ketujuh lawan kita, kada baik lawan kita, amun kita membuat dosa, akhirnya inya itu memojokkan diri kita. Banyak itu di kampung, orang ini baik bener. Tulak pian rajin ke pengajian. Ibu sok alim. Jareh sok alim. Bapak sok alim. Rajin ke pengajian. Kada tulak ke pengajian, ada pulang menyambat. Pian ini paraknya rumah kada tulak ke pengajian. Napa pian ajatnya ini dunia aja kah aja seraba salah tulak ke pengajian disambati orang. Kada tulak ke pengajian dimamai orang. Intinya kayak itu aja sudah. Jangan kita memikirkan pendidikan orang. Anjing menggonggong kapilah tetap berjalan. Mun sudah baik. Ujar Habib Ali, anjing menggonggong guk sudah jangan dipikirkan. Oke, apa mengikut aku pajangannya nah. Tetap berjalan aja sudah. Tetap berjalan kita. Kalau kita menurutakan pendidikan orang, kita kada ada habisnya. Amun orang misalnya ketujuh kebaikan, lalu orang ini dapat penderan orang dan dia itu berhenti dengan kebaikannya, maka orang itu mendapatkan sifat ria. Jadi ria ini ada dua. Ada ria yang disambati orang kebaikan, mau pion nilai jar setiap minggu pengajian terus, jar sekalinya mbak disambati orang ampih pengajian, itu ria orang itu. Ria. Dan orang itu ria pamer. Tahu kalau pian pamer? Kadang-kadang wah ini mun lakian jarang pamer. Kebanyakan bebinian. Bebinian ini mun sudah nukar amas setengah kilo bapoto kada kayak ini lagi. Nah. Di sini amas tuh nah. Utas di sini. Ya kada. Di sini nah. Tapi mun kada bu utas bebarang aja. Ya ada. Tapi mun sudah gelang misalnya di sini on, di sini setengah on, di sini setengah on, di sini setengah on, jadi pameran tangan bacangannya. Nah, bapoto. Ya ada. Akhirnya ria. Mun kita diberikan rezeki babinian cukup gelang sebuting, utas sebuting, habis itu anting 2, jangan anting sebuting lah karena mereng. Anting 2 kekalong, habis itu gelang batis. Gelang batis gue sunnah gesan bini, gesan laki. Gelang batis jangan lonceng sapi pian andaki kelenteng ke pasarnya saja jangan. Sunnah, pakai nah gelang kaki. Jangan kadang-kadang orang bergelang kaki ini lebih baju itu dikebawahkan sedikit. Mau kita berjalan. Tapi kalau di rumah kita naikkan baju supaya laki itu melihat, nah biniku bergelang kaki, bondelnya nah. Habis itu kekalung, gelang di sini sedikit, utas cukup sudah. Ini kadang muat di sini, noh sampai ke siku sudah gelang aja. Sini sampai ke siku. Sini harganya yang 10 juta, nah cincinku 10 juta. Ini yang 20, ini yang 30, ini yang 40, ini 50. Nah, cincin goyar. Lain-lain harganya. Mun pian betakun artinya ingatakan nih 10, 20, 30, 40, 50. 60 kakalong. 60 kakalong. 70 misalnya telinga. Bah iya, mun 70 juta di telinga ini pacangan kayak ini telinga teh. Bertetengah kilo. Jangan. Amun pian berjalan sorangan, banyak pakai amas, kalau pina rampok ban datang. Banyak kejadian ada kalau kejadian. Pakai amas sampai sini jar, rampok tuhnya kada kau ambil langsung, ditataknya sampai sini, di bawahnya tangannya. Ya apa bian? Di bawah tangan biannya. Amas tadi di sini banda kan bersusun, hendak mengambil amas kada kawa, tatak tangan, bawa buka lawan tangannya, buang tangannya ambil amasnya. Makanya kita itu cukup aja, artinya standar orang lah, jangan. Ini sini kekalong. 4 tingkat kalong aja nah. La ilaha illallah, ini kan usah kita itu terlalu simpani di rumah. Mun misalnya bisi amas misalnya 10 kilo di rumah gue pian, 10 kilo mudahan pian dapat 20 kilo kan rezeki pian. Ada akun 20 kilo tirong doakan. Ada mau maminakan 20 kilo sisakan di rumah 20 kilo. Misal contoh 20 kilo pian bisi amas
hari ini pian memakai keundangan sebuting, disebuting. Isuknya misalnya hari Senin lain pulang sebuting gak ada masalah. Tapi abun pian pakai 20 kilo seberataan, nah iya itu yang lain. Sini nah, jangan berganti kita pakai. Karena masalah kalau bebinian tuh emang disunahkan pakai emas berhias-hias tapi niatnya untuk suami. Kalaunya belum bisi suami sabar yo. Sabar. Doanya mudahan dapat jodoh biar seberataan. Kedua ini enakan di muka teh. Karena bisi bini berataan yang bolong-bolongnya dapat jodoh. Mun sudah dapat jodoh mudahan keluarganya menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Mudahan kita seberatan di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Mudah-mudahan kita di sini seberatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Mudah-mudahan kita berkat berkumpul di sini diberikan keafiatan, amin ya rabbal alamin. Ini pemberitahuan bahwa minggu yang akan datang kita majelis bulanan bersama Ustaz Nur Mahmudi dan mungkin kita berbagi roti aja gin. Kalau ya ada anak menyumbang, anak memberi roti, silakan. Habis itu kita campur dengan kopi kakeknya. Kopi atau ditambahin jinet kasih biji seorang nyaman mau juga Ustaz Hasanuddin. Kopi dengan roti kah, punya anak menyumbang roti silakan 2 kah 3 buting kah 4 buting kah 5 buting kah. Kita kadang kawa juga ibaratnya setiap bulan kita nasi kesian ya Allah. Ya ada mun roti itu kan sedikit amun hendak memberi, cuman kada wajib mun hendak memberi alhamdulillah, dan yang memberi ulun doakan mudahan ini dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Bulan akan datang insyaallah kita pertemuan lagi dengan guru kita Ustaz Nur Mahmudi. Mudahan kita seberataan disehatkan badan dan kita selalu diistiqomahkan untuk hadir di majelis ta'lim, di majelis ilmu, amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa akrimna bil hilmi wa zaidna bit taqwa wal istiqamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana أما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم.